wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua? Sudah sarapan? Ya. Nah, ada yang libur? Baik. Sudah tahu materi kita pada hari ini apa? Ya, benar. Seperti yang dipaparkan, materi kita hari ini adalah media sosial. Ada yang tahu apa itu media sosial? Tidak, Pak. Ada. Media sosial itu seperti Instagram dan lain-lain. Ya, benar sekali. Media sosial itu adalah platform digital yang mana memungkinkan seseorang mengirim, membuat sesuatu, kemudian melalui foto, video ataupun pesan. Nah, paham sampai di sini? Nah, apa saja contoh media sosial itu? Coba satu-satu sebutkan. TikTok, apa lagi? Instagram, apa lagi? Facebook, apa lagi? Twitter, WA. Masih ada? Video. Nah, benar sekali. Dari semua aplikasi yang disebut tadi, mana yang sering adik-adik gunakan? TikTok, Instagram. Nah, berarti adik-adik semua sudah memahami dan sudah menggunakan media sosial, kan? Nah, sudah tahu belum apa dampak dari media sosial itu? Ada yang tahu di sini? Nah, benar, lalai dalam menjalankan tugas. Apa lagi dampaknya? Ya, itu dampak baiknya. Sekarang kita bahas dampak buruknya dulu. Apa dampak buruk jika kita menggunakan media sosial? Benar sekali, merusak kesehatan mata. Apa lagi? Apa? Ya, lupa waktu. Benar sekali. Apa lagi? Lupa makan. Nah, banyak sekali dampak yang kita dapatkan setelah menggunakan media sosial jika tidak digunakan semestinya. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dampak positif dari media sosial itu. Nah, benar sekali, mempermudah komunikasi. Apa lagi? Bisa mencari pengetahuan. Nah, benar sekali, sekarang zamannya online, bisa menghasilkan uang. Apalagi? Nah, akses hiburan lebih mudah. Nah, sekarang kita telah pahami kan apa dampak positif dan dampak negatif media sosial. Nah, sekarang kakak ingin tahu apakah adik-adik sudah tahu etika bermedia sosial? Belum. Nah, kita lihat di papan. Yang pertama, etika bermedia sosial itu yang pertama adalah pikir sebelum mengunggah. Tahu maksudnya di sini apa? Nah, maksudnya di sini sebelum mengunggah sesuatu kita pikirkan apakah ini boleh di-share, apakah berita ini benar. Jangan sampai kita menyebar berita hoax atau berita palsu. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Apakah adik-adik setelah menerapkan berbahasa sopan di media sosial? Pernah berkata kotor di media sosial? Nah, bagus sekali. Jangan pernah berkata kotor di media sosial karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai kalian dihapus pun pasti nanti akan berbekas, tidak bisa dihapus. Kemudian nanti di dunia pekerjaan kemungkinan sebelum menerima kita bekerja, mereka akan melihat media sosial kita, apakah kita dapat berperilaku baik di media sosial atau tidak. Nah, kalau di media sosial bagaimana kita menghapus jejaknya? Paham kan maksud kakak? Nah,
Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Nah, ada di sini yang sering ngomentarin temannya nggak? Nah, bagus sekali. Karena mengomentari orang itu tidak baik. Cukup melihat saja tanpa mengganggu privasi orang lain. Paham? Nah, selanjutnya sharing sebelum share. Nah, pastikan dulu berita ini benar atau tidak. Kemudian berita ini penting atau tidak, dan berita ini perlu nggak kita sampaikan kepada orang lain. Jika tidak perlu, tidak usah disampaikan. Paham? Nah, selanjutnya hargai perbedaan pendapat. Ada yang bisa berpendapat apa maksud dari poin kelima ini? Hargai perbedaan pendapat. Yang maksudnya di sini kita harus bisa menghargai, misalnya si Aulia memposting sesuatu yang menurut dia kayak gini, tapi kita tidak setuju. Nah, jangan menyalahkan pendapat orang lain, karena itu kan menurut dia posting kayak gitu, dia terima aja. Kalau tidak sesuai pendapat kita, biarkan saja, tidak usah mengusik seperti yang kakak bilang poin ketiga, privasi orang lain. Nah, paham? Nah, selanjutnya gunakan untuk hal-hal positif. Nah, adik-adik bisa men-share mungkin bakatnya di media sosial, misalnya suka menggambar. Nah, postinglah hal-hal yang positif seperti gambar, hasil-hasil bakat kita. Nah, paham adik-adik? Nah, sepertinya adik-adik kakak tidak semangat hari ini. Maka kakak ingin kita semua melakukan ice breaking supaya lebih semangat. Mau? Nah, silakan berdiri semuanya. Nah, ice breaking kali ini namanya jeruk dan apel. Udah pernah dengar itu? Jika kakak bilang jeruk, adik-adik semua duduk. Kalau kakak bilang apel, semuanya berdiri. Paham? Ini melatih konsentrasi kita. Jika kakak bilang jeruk, maka kita duduk. Jika bilang apel, maka semuanya berdiri. Jeruk, apel, jeruk, apel. Jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk, apel. Nah, tampaknya dari kakak sangat berkonsentrasi, bahkan tidak ada yang salah begitu. Selamat kita semua. Nah, dari penjelasan kakak tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu media sosial? Dari pengertian, mungkin dampaknya, atau etikanya. Silakan tunjuk tangan. Kalau kalian tunjuk tangan, kakak yang menunjuk. Gak harus kata-kata kakak tadi, yang penting maknanya bisa diserap. Media sosial adalah media atau aplikasi yang sering digunakan oleh seseorang. Ya, benar sekali. Yang lain? Ya. Nah, dia masih ingat nggak etika bermedia sosial? Nah, coba sebutkan. Etika bermedia sosial ada tentang cara berpikir sebelum mengunggah satu video atau unggahan kita sendiri. Kedua, gunakan bahasa yang sopan. Ketiga, kembali privasi orang lain. Keempat, selalu informasi sebelum kita sebarluaskan. Kelima, hargai perbedaan pendapat.
Nah, benar sekali yang disebut Aulia. Yang lainnya sudah paham kan? Nah, setelah mempelajari media sosial ini, bagaimana perasaan adik-adik semua? Senang. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Dan kakak harap adik-adik semua dapat melakukan atau melakukan tindakan sesuai dengan etika bermedia sosial ini. Tidak hanya memahami teorinya, tapi juga melakukannya. Apakah adik-adik berkomitmen untuk melakukan etika bermedia sosial ini? Nah, kakak mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik. Akhir kata kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.